Syafaatnya Bapak Agi, operator streaming Saudara Denny, soundman Saudara Yohanes. Ya, jadi orang-orang yang tertulis di sini jangan hanya itu aja, tapi boleh berganti-ganti ya. Tadi sekali lagi nanti bicara dengan seksi ibadah, seksi musik, ada multimedia dan segala macam untuk bisa melayani di bidang tadi. Berlatih hari Sabtu pukul 10 pagi ya, berlatih. Lalu yang kedua adalah jam doa. Doa nafas hidup orang percaya. Ya, kita doa setiap hari, mungkin setiap menit Bapak Ibu selalu berbicara dengan Tuhannya. Ya, tentu dengan Tuhan kita. Setiap hari pasti, saya yakin. Nah, kita ada acara bersama-sama berdoa, bergumul, mendoakan, memberi sharing, pergumulan, beban, yaitu di jam doa. Jam doa kita hari Rabu jam 6. Ya, setiap hari Rabu jam 6. Ayo berdoa bersama-sama. Kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita melalui doa-doa kita ya. Jam 6, mohon mempersiapkan pembawa acaranya Bapak Sadimin, firman Tuhannya Bapak Rizky. Ya, mohon mempersiapkan hari Rabu. Lalu laporan keuangan. Ya, ini laporan keuangan minggu lalu 11 September. Kita mendapat persembahan, gereja kita mendapat persembahan totalnya 2.869. Terdiri dari poin-poin tersebut ya. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian ya, tentu melalui kerelaan dan ketulusan kita untuk dipakainya. Lalu selanjutnya setelah itu ada pengumuman mengenai rapat panitia mimbar. Bapak Ibu, ini tiga bulan terakhir ya di tahun 2022. Kita sudah 3 tahun tidak ada gembala sidang. Salah satu pergumulan dan tekad kita tentu mencari gembala sidang ya, menjadi pendeta di sini. Kita sudah beberapa kali mengenal orang-orang yang ya berkhotbah di sini ya. Nah, panitia mimbar butuh kesehatian, butuh kesepakatan untuk membicarakan hal ini. Nah, diharapkan nanti sore bisa hadir jam 5 ya. Nah, yang sekolah minggu tentu jadi tidak ada lagi ya. Silahkan nanti dipimpin pas sekolah minggu oleh hambanya Chandra ya untuk memimpin di atas. Atau guru sekolah minggu nanti boleh memimpin itu. Tapi panitia mimbar akan berbicara di sini jam 5 untuk membicarakan pelayanan panitia mimbar. Kesiapan kita mengakhiri tahun ini. Setidak-tidaknya ada beberapa lagi orang yang bisa berkenalan dengan kita sehingga kita punya keterbebanan, punya feeling gitulah. Hamba Tuhannya ini yang bakal dipanggil gitu seperti ini. Panitia mimbar akan mempersiapkan hal ini termasuk tema 3 bulan yang akan datang. Apa sih tema kita? Ya, salah satu yang sudah kita belajar dari gereja kita dan secara BPD adalah tentang Allah di dalam keluarga, ya, tentang Allah di dalam keluarga. Termasuk Tuhan Yesus lahir juga di dalam keluarga. Jadi kita butuh mengerti hal ini. Betapa pentingnya keluarga itu dan ada Tuhan di dalamnya. Wah, luar biasa ya. Doakan itu. Lalu kepada wanita persekutuan WB ini, kepada seluruh wanita diundang untuk bersekutu pada hari Sabtu tanggal 24 September. Berarti WBII itu sebenarnya usia pokoknya yang sudah menikah lah ya. Sebenarnya ada beberapa wanita profesional juga boleh hadir. Jadi silahkan wanita-wanita boleh bersekutu tanggal 24 September jam 3 ya. Mohon mempersiapkan diri Ibu Elizabeth yang akan menjadi pembawa acaranya. Ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Ibu Elizabeth dan firman Tuhan. Ibu Siti akan mempersiapkan firman Tuhan bagi para wanita ya, supaya para wanita ini bangkit ya.
Oke, itu beberapa pengumuman yang perlu kita dengar, dicatat, diingat seperti itu, tolong didoakan ya. Nanti ada hal yang lain, kalau tertinggal akan disampaikan berikutnya. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, inilah saat kami untuk datang di hadirat-Mu, Tuhan, menikmati bait-Mu yang kudus. Ketidaklayakan kami, dosa-dosa kami ya Tuhan, kehinaan kami, Tuhan, lah sendiri di dalam Tuhan Yesus yang boleh menyelesaikan itu. Kami mau menyerahkan iman percaya kami hanya kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkaulah satu-satunya juru selamat kami dan Tuhan kami, menjadi perantara bagi kami untuk boleh menyembah, untuk boleh datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus, biarlah Roh Kudus boleh terus membimbing dan mengajari kami akan firman-Mu, sehingga kami bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran untuk memuliakan Tuhan Yesus dan Allah Bapa ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berserah sepenuhnya kepada kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Silahkan pembawa acara, masih tetap berdiri Bapak Ibu. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Saya buka masker ya. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Luar biasa. Selamat pagi juga kepada, ini masih yang di rumah masih disiapkan itu ya. Selamat pagi juga kepada Ibu Bapak dan teman-teman yang berada di rumah. Mungkin kondisi sakit atau apa ya, tidak bisa bersama-sama dengan kita. Ada semangat hari ini? Harusnya ada ya, karena kita mau bertemu Tuhan di tempat ini. Kita akan naikkan satu pujian. Di dalam pujian ini dikatakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Setuju kalau saya bilang Allah sanggup melakukan segala perkara dalam yang sulit maupun yang mudah? Amin ya. Aminnya kurang keras. Amin. Amin. Kita akan naikkan pujian ini. Allah sanggup. Segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu dan kaum muda saja, apa yang tak pernah, kaum muda saja, apa yang tak pernah didengar telinga ibu dan bapak, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasa
Ibu dan Bapak, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya semuanya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Ibu dan Bapak, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Ya, kita akan duduk bersama-sama. Ibu dan Bapak, di dalam Filipi 4 ayat 6, ini ayat ini sangat berkesan ketika saya mengikuti sekolah minggu zaman dulu. Mbah Siti yang menjadi guru saya, beliau mengatakan, Lena jangan pernah khawatir dalam segala perkara. Mbah Siti ingat pernah kasih nasihat itu kepada saya, mungkin beliau lupa ya, tapi saya ingat sampai sekarang. Di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan segala ucapan syukur. Ayat ini terus saya ingat, tetapi kadang saya itu sering lupa. Saya punya Tuhan yang selalu melindungi saya, selalu mendengar saya. Di dalam pujian ini dikatakan, perhatikanlah bunga bakung di ladang. Dia hiasi dengan sangat indah. Ketika saya dari rumah ke sini, saya melihat ada salah satu bunga yang berwarna ungu, bunga telang atau bunga tileng, saya nggak ngerti. Bunga telang ya, itu untuk mata katanya. Bagus sekali warnanya ya. Kok dia tumbuh di pinggir jalan itu nggak ada yang pelihara. Itu hebatnya Tuhan. Kita perhatikan binatang-binatang, burung ya di udara, dia masih bisa hidup tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Kita pasti dipelihara Tuhan. Kita pasti diberkati Tuhan. Amin Ibu Bapak. Ya, di dalam pujian ini yang berjudul Tuhan Tahu, ini sangat kalau saya mau tidur saya dengarkan lagu ini benar-benar ya, Tuhan tuh hebat gitu. Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan terus memberikan kita nafas hidup secara gratis. Kemarin Pak Hose sudah menjelaskan kepada kita, kalau kita bayar berapa miliar ya kemarin, 5,5 miliar. Tapi Tuhan berikan kita itu secara gratis. Ya Ibu Bapak, berkat Tuhan itu sangat luar biasa. Hari ini kita bisa duduk di sini, di sebelah kiri kanan bertemu dengan teman-teman kita, badannya sehat. Mudah-mudahan psikisnya juga sehat. Cantik dan ganteng ya. Kita diberi rambut, diberi mata, diberi segalanya sama Tuhan. Kenapa kita masih tidak pernah bersyukur kepada Tuhan? Ya, kita akan menaikkan pujian ini ya. Nanti setelah itu Ibu Sri akan memimpin kita dalam doa syafaat. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu
Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Kau tahu saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkat. Saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat berkat Tuhan berkati. Saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu, kepada Mbak Sri saya persilakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Baiklah, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, karena Engkau boleh kumpulkan kami bersama-sama untuk bersyukur, untuk memuji Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk satu hari untuk boleh kami lalui. Kami bersyukur untuk satu hari untuk tambahkan umur kami Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang telah Engkau boleh berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang telah Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur untuk Indonesia ini Tuhan, yang telah Kau terus berikan damai sejahtera, kerukunan ya Bapa, sehingga kami pada saat ini boleh beribadah dengan damai sejahtera ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi kami pada saat ini. Kami tahu ya Bapa, terjadi perubahan ekonomi, begitu banyak kesulitan yang kami hadapi Tuhan. Namun kami yakin ya Bapa, Engkau Allah yang memelihara kami. Seperti burung-burung yang tidak bekerja tapi Engkau pelihara. Ajar kami mengimani ya Bapa, bahwa Engkau akan selalu memelihara kami. Engkau akan yang memenuhi segala keperluan kami, kebutuhan kami ya Bapa, hari demi hari. Ajar kami ya Bapa untuk percaya, untuk mengimani bahwa Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kondisi
saat pandemi ini Tuhan. Kami tahu pada saat ini pandemi belum berlalu ya Bapa, namun berikan kepada kami kepatuhan kami kepada prokes yang ada ya Bapa, sehingga pandemi ini boleh menurun ya Bapa, boleh hilang dari negeri kami ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa untuk GGBI dan BPN, agar Engkau boleh terus pakai ya Bapa lembaga-lembaga ini ya Bapa untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemberita Injil ya Bapa, Engkau berikan kepada mereka kekuatan dan meyakini bahwa melalui pemberitaan Injil ini banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan ya Bapa. Kami juga boleh ya Bapa mendukung ya Bapa untuk program dari GGBI ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk LPP BBB di mana di Mahkamah Agung ini untuk proses penyelesaian tanah. Kami yakin dan percaya ya Bapa, kebenaran-Mu saja yang akan dimenangkan ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Engkau boleh patahkan kuasa-kuasa yang akan menghalangi kebenaran-Mu boleh ada melalui proses penyelesaian tanah ini. Kami juga berdoa untuk Gereja Baptis Maleber ya Bapa, khususnya kami bergumul untuk gembala sidang ya Bapa yang sampai saat ini belum ada. Namun kami yakin dan percaya ya Bapa bahwa Engkau akan memberikan kami tepat pada waktunya ya Bapa. Engkau akan mempersiapkan kami sebagai jemaat untuk boleh menerima gembala sidang dan boleh dapat bekerja sama dengan beliau Tuhan. Kami yakin Engkau akan memberikan yang terbaik untuk kami ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk ibadah new normal ini Tuhan. Engkau boleh berikan kami semua kesehatan sehingga kami boleh dapat datang beribadah bersama-sama di gereja-Mu ini Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Bapa untuk para kepala keluarga di gereja ini ya Bapa. Engkau boleh berkati setiap usaha mereka agar boleh menjadi berkat bagi keluarganya. Dan kami juga berdoa untuk semua ibu rumah tangga, Engkau berkati ya Bapa. Berikan kesabaran di dalam mengelola perekonomian keluarga ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak, Kau berkati di dalam persekolahannya ya Bapa, di dalam kuliahnya ya Bapa. Jadikan mereka anak-anak yang sungguh takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kami semua Tuhan, biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu ya Bapa. Tidak hanya di dalam gereja, tapi kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang kami temui Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pernikahan saudara Kris dan saudari Petra Tuhan, biar Engkau Allah yang akan terus turut bekerja di dalam setiap rencana mereka, sehingga tepat pada waktunya Engkau akan bekerja dan boleh berjalan dengan lancar. Kami mau serahkan semua ini Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih untuk Ibu Sri. Ibu dan Bapak, kita akan memberikan persembahan. Untuk itu saya minta petugas persembahan untuk ke depan. Dalam Mazmur 30 ayat 5, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Saya minta Mbak Windy untuk memimpin doa persembahan. Amin. Selamat memberi persembahan.
Kita akan berdiri bersama-sama Ibu dan Bapak dan teman-teman semua. Kita akan mempersembahkan persembahan ini kepada Tuhan. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga, usaha ada padaku, namun Tuhan yang berkuasa. Amin. Terima kasih untuk tugas persembahan. Ibu dan Bapak silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saat ini disampaikan oleh Bapak Agi dengan tema yang sama. Temanya lupa saya, menjadi gereja yang siap diutus. Kalau tadi Pak Nuriana bilang, ayo Ibu dan Bapak, teman-teman semua, kita melayani Tuhan, ini gereja kita loh, ini rumah kita. Jadi jangan hanya duduk diam, tapi kita harus mau diutus minimal di sini dulu deh, di rumah sendiri dulu, ya. Kita diperlengkapi di rumah sendiri dengan sekolah minggu, persekutuan, lalu melayani, lalu kita keluar untuk mengabarkan Injil. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita akan mempersiapkan hati kita dengan pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau selalu bersertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagimu, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita akan berdiri bersama-sama menaikkan pujian ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu
aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, dengan sayapmu, pada pagi saya persilakan, akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terpujilah namamu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang baik. Maha mulia, maha agung. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami, penyembahan kami. Kiranya layak di hadapan Engkau Bapa. Saat ini Bapa kami datang hadirat-Mu. Kami rindu untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan yang membukakan setiap hati, pikiran setiap kami jemaat-Mu, supaya kami bisa dengar-dengaran firman-Mu. Dan firman-Mu menjadi rema bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berencana. Kami siap. Kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya. Tema bulan ini seperti tadi sudah dibicarakan oleh pembawa acara ya, bahwa bulan ini kita masih terus belajar untuk menjadi gereja yang siap diutus ya. Itu diambil dalam Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan pada kesempatan pada pagi hari ini, saya rindu kita bersama belajar untuk merespon panggilan ini, ya, panggilan Tuhan ini di dalam sebuah pemuridan. Ya, nanti kita mau belajar apa sih hubungannya gitu ya, pemuridan dengan menjadi gereja yang siap diutus. Siap Bapak Ibu? Siap? Siap gitu ya. Kalau ditanya siap harusnya siap gitu ya. Oh enggak ada Om Deddy di sini ya. Oh enggak. Oh ada Om Deddy, enggak kelihatan ya. Baik ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya teringat dulu waktu saya SMP ya, SMP itu mungkin setiap kita pasti pernah menonton sebuah pertandingan, betul ya? Apakah itu pertandingan basket mungkin, atau bulu tangkis, atau sepak bola, atau berenang gitu ya. Pasti pernah mengikuti pertandingan, minimal waktu 17 Agustus ya, ikut lomba-lomba gitu ya, lihat pertandingan tersebut ya. Nah, memang waktu itu Bapak Ibu, waktu SMP saya ingat betul ya, bagaimana waktu itu sekolah kami SMP 9 waktu itu memang timnya itu tim yang cukup terbaik di kota Bandung ya. Jadi memenangkan beberapa kejuaraan. Dan pada saat itu saya ingat pagi-pagi kita mau belajar dan tim kami itu mau bertanding di Pajajaran ya, di Gor Pajajaran. Wah, kita semangat anak mudanya itu kan mau bertanding, aduh gimana ini teman kita tanding, pengen nonton tapi ibu guru tidak mengizinkan gitu ya, harus belajar di sekolah gitu, aduh gimana gitu ya,
Akhirnya biasa masih nakal gitu kan pada saat itu. Kita kong kali kong sama teman-teman pada saat itu ya. Jadi waktu istirahat, Bapak Ibu waktu istirahat kan kebetulan di depan itu gerbang masih dibuka karena masih jualan di setiap waktu beli makanan. Kita pergi bersama-sama ke Gor Pajajaran karena kan itu dekat ya SMP 9 dengan Gor Pajajaran itu. Dan ternyata hampir lebih dari 50% siswanya itu pergi ke sana. Dan menonton pertandingan pada saat itu. Selesai sebelum pulang jam berapa ya, hampir sebelum siang jam 12-an gitu, kita kembali beramai-ramai. Jadi lebih dari 50% ya saya ingat itu siswanya itu pergi menonton pertandingan bola basket. Tetapi ketika pulang itu udah dicegat sama guru, gak boleh masuk gerbang, mungkin hampir setengah jam di luar dan akhirnya diizinkan masuk, kemudian dihukum di depan ya di lapangan itu, suruh berdiri gitu ya di tengah terik sinar matahari dimarahin. Itu saya ingat betul ya pada saat itu menonton pertandingan bola basket dan sampai harus dihukum ya. Dan setiap kita pasti pernah menonton pertandingan-pertandingan ya. Terakhir mungkin saya juga sama teman-teman 3G waktu itu sama abang juga ya. Kita menonton di Gor Arema ya. Citra ya, Gor Citra menonton pertandingan bola basket itu. Ayo. Dari duduk, lama berdiri, ayo, nggak masuk gitu ya. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau kita menonton pertandingan ya, posisi kita itu biasanya di mana ya? Di tribun ya, biasanya di penonton ya, di tribun. Sambil menikmati makanan ya, biasanya sambil menikmati makanan, mungkin ada hotdog atau mungkin ada apa ya, ciki-ciki, nggak ada nasi padang ya, nggak ada. Biasanya di tribun sambil menikmati makanan dan biasanya bersorak untuk memberikan semangat kepada para pemain. Betul ya? Betul ya, seperti itu biasanya ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, sayangnya kekristenan kita pada saat ini itu memiliki banyak kemirikan dengan olahraga profesional seperti ini ya. Jadi biasanya yang main itu kalau pertandingan bola basket hanya 5 orang ya. Hanya 5 orang. Tetapi yang menonton biasanya sampai ratusan bahkan ribuan. Mereka bersorak, ayo. Bahkan bukan hanya ada yang menyemangati, tapi juga kadang ada yang mencibir atau mengeluarkan kata-kata yang ya kurang sopan ya. Wah, gak masuk. Wah, tit gitu ya. Tit, wah semua kata-kata dikeluarin gitu ya biasanya. Itulah pertandingan ya. Dan kita biasanya kalau di posisi penonton seperti itu ya. Kita memberikan semangat kepada para pemainnya. Dan seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu, itu bukan rencana pertandingan Allah bagi umatnya ya. Sebetulnya dia ingin kita keluar dari tribun tersebut, masuk ke lapangan dan bergabung dengan tim. Kita bukan hanya menjadi sebuah penonton, tetapi harusnya kita turun, masuk ke lapangan dan bergabung dengan tim tersebut. Itulah yang sebetulnya Allah inginkan dalam sebuah pertandingan. Amin. Kemudian kita kadang bertanya gitu ya, sumbangsi apa sih yang dapat kita berikan gitu ya di lapangan? Saya emang nggak bisa apa-apa, boro-boro ngedribble bola gitu ya, pegang bola aja kadang lesot-lesot mungkin gitu ya. Apa kontribusi apa yang bisa kita diberikan di lapangan itu? Nah, kalau kita bertanya seperti itu, pertanyaannya, bagaimana dengan keuangan Bapak, Ibu, Saudara? Tuhan Yesus dapat mengambil perak dan emas kita semua dan memakainya untuk menyempurnakan banyak hal bagi kemuliaannya. Betul? Tetapi lebih dari sekedar itu sebetulnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita itu memiliki talenta banyak hal yang bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Allah memberikan talenta yang begitu besar untuk bisa memperlebar kerajaannya. Entah itu mengajar, menguatkan orang, melayani, menunjukkan keramahan, bermurah hati. Setiap talenta dan kecakapan itu berguna untuk pelayanan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kadang kita bertanya, apa sih yang bisa saya berikan? Udahlah, uang aja gitu ya kadang. Itu bisa dipakai. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu. Talenta kita itu yang lebih
bisa dipakai untuk alat kemuliaan nama Tuhan. Seperti teladan Rasul Paulus yang telah dengan jerih payahnya melayani di ladang Tuhan demi memperoleh sukacita karena dipakai olehnya. Percayalah Bapak Ibu, jauh lebih berguna berada di lapangan daripada duduk di tribun. Amin. Nah, setiap kita sebetulnya yang dipanggil oleh Tuhan di dalam pertandingan-pertandingan iman, kita seharusnya tidak berada di tribun. Tapi harusnya kita action, menjadi seorang pemain di situ, turun ke lapangan tersebut dan melakukan pertandingan itu sampai selesai. Dan itulah yang kita mau pelajari pada siang hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, saya ingin kita sama-sama belajar bagaimana kita menjadi gereja yang siap diutus adalah dengan merespon panggilan Tuhan. Next. Merespon panggilan Tuhan di dalam sebuah pemuridan. Nah, apa hubungannya ya pemuridan dengan penginjilan? Karena beberapa bulan ini kita banyak ya soal belajar tentang penginjilan, tapi kadang bingung, Tuhan saya mau mulai dari mana penginjilan gitu ya. Nanti mungkin ada pelatihan yang oleh Pak Rizky akan bawakan kembali, lanjutan dari pelatihan yang dibawakan oleh Pendeta Martinus, dan ini sangat menarik. Nanti silakan Bapak Ibu kalau ada pelatihan ini untuk datang, kita nanti sama-sama belajar lebih dalam soal itu. Mari Bapak Ibu sedang kasih dalam Tuhan, kita buka firman Tuhan kita di dalam Kolose pasal 1 ayat 28 sampai 29. Kolose pasal 1 ayat 28 sampai 29. Sudah ketemu, katakan amin. Amin. Oke, baik. Kita akan baca bersama-sama Kolose 1 ayat 28 sampai 29. 1, 2, 3. Dialah yang kami beritakan. Amin. Bapak Ibu, ayat ini mengajarkan sebetulnya sekali lagi, bukan hanya kita jadi penonton saja, tetapi bagaimana kita menjadi bagian dalam pertandingan iman di dalam Yesus Kristus. Bagaimana caranya ya? Tentunya dengan merespon panggilan Tuhan di dalam sebuah pemuridan. Bapak Ibu, mari kita selidiki ayat ini, karena ketika saya membaca, merenungkan, waduh luar biasa ya. Meskipun 2 ayat, tetapi Rasul Paulus mengajarkan kita begitu dalam tentang bagaimana kita merespon panggilan Tuhan. Bagaimana menjadi gereja yang siap diutus. Dan caranya memang sangat sederhana, asal kita mau taat dan setia di dalam Tuhan. Baik, mari kita selidiki Bapak Ibu. Mari kita perhatikan di ayat 28a, ya, di situ dikatakan, ya, next. 28a dikatakan di situ, dialah yang kami beritakan, ya. Dialah yang kami beritakan. Bapak Ibu, saya mau membandingkan ayat ini dengan 2 Alkitab versi lain ya, yaitu firman Allah yang hidup dan juga kitab suci Injil. Ya, kita akan perhatikan di situ. Dalam terjemahan baru dikatakan, dialah yang kami beritakan. Atau kemanapun kami pergi, ya, dalam firman Allah yang hidup dikatakan, kemanapun kami pergi, kami memberitakan Yesus Kristus kepada siapapun yang mau mendengar. Dalam KSI dikatakan, Al-Masih itulah yang kami beritakan kepada setiap orang. Jadi Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan, pertama dan yang paling utama dalam sebuah pemuridan adalah memberitakan Yesus. Jadi hal yang pertama yang bisa kita pelajari dalam renungan pada pagi hari ini adalah intisari dari pemuridan itu adalah memberitakan tentang Kristus. Nah, ini harus kita garis bawahi ya. Memberitakan tentang Kristus. Di ayat sebelumnya dikatakan Bapak Ibu, di ayat 27 kalau di situ diperhatikan, ada rahasia yang begitu besar dan mulia, yaitu ketika Kristus ada di tengah-tengah kamu dan Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Artinya apa? Kristus ada di dalam hati kita dan memberikan pengharapan atas keselamatan bagi orang-orang berdosa. Ya, next. Jadi Bapak Ibu,
keselamatan itu bukanlah upah ya untuk orang benar. Sekali lagi, keselamatan itu bukan upah untuk orang benar, namun sebuah hadiah bagi para pendosa. Kita diselamatkan bukan karena kita benar. Kita diselamatkan karena sebuah hadiah, karena kita adalah orang-orang berdosa. Mindset ini yang harus kita pegang. Dan keselamatan itu adalah kasih anugerah Tuhan dan rahmat-Nya yang begitu besar. Makanya bukan sebuah upah bagi orang-orang yang benar, tapi merupakan hadiah bagi para pendosa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang penginjilan, berbicara tentang pemuridan, yang harus kita sampaikan adalah poin pertama, intisarinya adalah pemberitaan tentang Kristus. Itu saja yang kita sampaikan. Ya. Oleh karena itu penting bagi kita memberitakan Kristus kepada setiap orang. Nah masalahnya godaannya nih, ada godaannya ya. Ada godaannya. Malah ketika kita memberitakan, itu memberitakan siapa? Bukan Kristus tapi diri kita sendiri. Karena merasa kita hebat, kita kuat, kita mampu. Betul? Salah satu contoh kecilnya aja, yang mungkin sering saya juga lakukan mungkin ya. Ketika kita bersaksi ya. Bersaksi apakah itu di jam doa, mungkin yang nggak tahu ya, dalam persekutuan atau dalam kehidupan sehari-hari kita dengan saudara-saudara kita. Ketika kita bersaksi, embel-embelnya bersaksi ya. Tetapi awalnya, Bapak Ibu saya mau bersaksi. Tuhan itu baik. Tuhan itu udah kasih mobil ke saya. Harganya ya 500 juta lah, nggak terlalu mahal gitu ya. Dapat kemarin baru dapat mobil, rumah. Ya nggak murah, nggak mahal lah, 600 jutaan gitu ya. Tuhan itu baik. Tapi saya memang harus kerja keras untuk dapat itu. Tapi ya karena saya juga dekat sama bos, saya baik sama bos, akhirnya Tuhan juga kasih berkat lewat bos saya gitu. Hati-hati Bapak Ibu. Kadang ketika kita bersaksi, kita memberitakan siapa? Diri kita yang merasa kita hebat, kita merasa diberkati begitu luar biasa sama Tuhan. Kita dikasih pekerjaan yang hebat mungkin, orang tua yang baik, suami yang taat, istri yang taat, anak-anak yang baik. Tapi semua itu tujuannya adalah sebuah kesombongan. Hati-hati dalam bersaksi. Makanya ketika kita bersaksi sebetulnya beritakan tentang Tuhan, tentang Injil Tuhan. Bagaimana keselamatan itu hadir di tengah kita, di tengah keluarga kita, dan itu menyelamatkan. Itu adalah inti sebuah kesaksian sebetulnya. Dan jadi ketika kita melakukan pemuridan, melakukan penginjilan, intisari dari sebuah pemuridan itu adalah memberitakan tentang Kristus. Dan hati-hati godaannya ketika malah diri kita yang kita beritakan, bukan Kristusnya. Jadi diri kita yang besar, Tuhannya di belakang. Harus kebalik ya, Tuhannya yang di depan, diri kita yang di belakang. Dan ini juga sering yang dilakukan oleh pengkhotbah-pengkhotbah ya. Pengkhotbah-pengkhotbah dikatakan biasanya ketika di mimbar beritakannya tentang saya gini. Nah hati-hati kalau udah banyak sayanya daripada Tuhannya. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Dan itu juga sama kita ya, hati-hati. Nah, jadi hal Bapak Ibu yang kita bisa pelajari, dialah yang kami beritakan. Ya, bagaimana kita merespon panggilan Tuhan di dalam pemuridan? Hal yang pertama adalah kita mau belajar intisari dari pemuridan, bagaimana kita memberitakan Kristus dalam kehidupan kita. Hal yang kedua Bapak itu, mari kita perhatikan di ayat 28b ya, ayat 28b. Dikatakan di situ, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dengan segala hikmat. Next. Saya bandingkan ya dengan FAYH dan KSI Bapak Ibu. Mari kita perhatikan di situ dalam FAYH dikatakan, dan kami berusaha sedapat-dapatnya menasehati serta mengajar mereka. KSI dikatakan, kami menasehati dan mengajar mereka dengan seluruh kemampuan akal budi kami. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita memenangkan jiwa,
ketika kita sudah memberitakan tentang Kristus, tidak cukup sampai di situ. Tugas kita selanjutnya adalah harus memuridkan. Dan alat pemuridannya adalah menasehati dan mengajar dengan hikmat. Kita pun begitu, betul ya? Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, dipanggil dengan kasih-Nya yang mula-mula, apakah kita berhenti sampai situ? Tidak. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita taat sama Tuhan, mau diajar, mau dinasehati. Sehingga kita dapat bertumbuh bersama. Dan di dalam pemuridan pun, di dalam penginjilan pun, ketika kita memenangkan jiwa, menceritakan tentang kesaksian, tentang Kristus, kita bisa memakai alat pemuridan ini, yaitu menasehati dan mengajar dengan hikmat. Nah, ini penting Bapak Ibu bagi kita ya. Banyak memang orang-orang yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan karena tidak setia di dalam nasihat dan pengajaran. Sedih ya, ketika dia menyatakan saya terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, besoknya stop sampai di situ. Hanya ke gereja 1 kali dalam seminggu atau 52 kali dalam 1 tahun. Padahal begitu pentingnya alat pemuridan ini supaya kita bisa bertumbuh. Di dalam apa? Tentunya di dalam pemuridan, di dalam persekutuan dengan saudara seiman kita, sehingga kita bertumbuh bersama-sama. Dan itu memang harus diusahakan gitu ya. Harus diusahakan, dikatakan di situ kami berusaha. Dan Bapak Ibu juga harus berusaha ketika sudah memenangkan jiwa atau ada anak-anak kita, anak-anak rohani kita, anak-anak sekolah minggu, saudara-saudara kita, itu jiwa-jiwa Bapak Ibu. Dan itu kita harus berusaha untuk sedapat-dapatnya, bukan hanya kita sendiri yang bertumbuh, tapi mereka juga bertumbuh, menasehati dan mengajar mereka. Itu penting sebagai saudara seiman. Kita harus melatih orang-orang kita untuk dimuridkan di dalam firman Allah dan menunjukkan bagaimana menjalankan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi selain itu Bapak Ibu, tanggung jawab kita juga bukan hanya mengajar kepada mereka, tetapi juga menegur mereka ketika mereka berada di jalan yang salah. Nah, memang ini sulit ya Bapak Ibu ya, bukan hanya mengajar sebagai saudara seiman, tetapi juga mau menegur. Memang ini sulit dan gak mudah. Tentunya firman Tuhan mengajarkan ketika kita menegur harusnya bermulai dengan 4 mata. 4 mata gak mau, bisa pakai perantara nggak bisa juga, bisa pakai jemaat. Ada beberapa tahapannya. Nah, terus bagaimana kalau kita kurang berhikmat? Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, ayo kita minta hikmat, memohon hikmat kepada Tuhan dan Dia akan memberikan hikmat kepada kita. Jadi hal yang kedua Bapak Ibu dalam pemuridan, intisari dalam pemuridan adalah memberitakan Kristus, dan sebagai alat pemuridannya adalah menasehati dan mengajarkan dengan hikmat. Nah, ada godaannya nih, poin yang kedua ini ya. Ketika kita memuridkan, menasehati dan mengajar, biasanya kita itu berusaha untuk menyenangkan orang lain, ya. Berusaha untuk menyenangkan orang lain. Atau sebaliknya, kita malah terlalu keras dalam mengkoreksi orang tersebut. Jadi hati-hati. Jadi dalam mengajar, memang kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sesuai dengan, Bang Chandra pengennya apa ya supaya dia senang di dalam pengajaran akan Tuhan. Gimana caranya ya? Yang penting mah Bang Chandra senang gitu ya. Asal bos senang. Hati-hati seperti itu. Atau bahkan terlalu keras dalam mengajar atau menasihati. Dengan kata-kata kita mungkin. Sehingga jadinya malah tersinggung. Hati-hati. Ketika kita memberitakan firman Tuhan juga memang harus lemah lembut dan dengan sopan. Nah, hal ini yang harus memang kita hati-hati ya, ada godaannya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Ayat 28C ya, dikatakan di situ. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati, ayat 28C dikatakan untuk memimpin setiap-tiap orang dalam kesempurnaan dalam Kristus. Next. Nah, jadi Bapak Ibu saya bandingkan, dikatakan di FIH dikatakan di situ, kami ingin membawa tiap-tiap orang kepada Allah dalam keadaan sempurna karena apa yang telah dilakukan oleh Kristus bagi mereka masing-masing. Dalam KSI dikatakan supaya kami dapat mempersembahkan mereka kepada Allah sebagai orang-orang yang dewasa di dalam Al-Masih.
Jadi Bapak Ibu, tujuan pemuridan adalah untuk membawa setiap orang menjadi dewasa di dalam Kristus. Jadi tujuan pemuridan bukan hanya menjadi petobat yang menghasilkan petobat baru, tetapi juga agar setiap orang percaya menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ini juga penting bagi kita. Jadi ketika tadi pertama kita memberitakan tentang Kristus, ketika sudah diberitakan tentang Kristus, kita ajar mereka, kita nasihati mereka dengan tujuannya satu, kita mempersembahkan mereka dalam kondisi yang sudah dewasa. Itulah tanggung jawab kita Bapak Ibu sebagai orang-orang percaya. Nah, dikatakan kan ketika orang percaya, buah kita apa sih? Pertama adalah buah roh dalam Galatia, dan yang kedua adalah buah-buah orang-orang yang percaya. Nah, orang-orang percayanya bukan ketika cukup menyampaikan kabar baik, stop sampai situ. Enggak. Tapi kita diajarkan untuk membimbing mereka, mengajar, menasihati supaya mereka juga menjadi dewasa seperti kita, dan akhirnya mereka bisa berlipat ganda, bermultiplikasi dan berduplikasi seperti kita. Oleh karena itu juga penting buat kita juga menjadi dewasa lebih dahulu. Makanya ketika kita memberitakan kabar baik, hal yang paling utama adalah kita harus bersatu dulu dengan Tuhan Yesus ya, itu pokok anggur. Sehingga ada kerendah hatian di situ, ada rela mati di situ, dan kita dapat menaati disiplin rohani. Salah satunya adalah menyampaikan kabar baik. Jadi Bapak Ibu, pemuridan juga bisa disamakan dengan mengasuh seorang anak ya. Jadi orang tua rohani itu bagaimana kita melihat kebutuhan mereka, mendorong mereka, mungkin pertama-tama menyuapi mereka, tetapi juga lama-kelama harus merawat mereka, melatih mereka untuk makan makanan yang keras, dan mereka juga akhirnya mampu untuk berdiri sendiri. Itulah tujuan dari pemuridan, untuk membawa setiap orang menjadi dewasa di dalam Kristus. Nah, bagaimana dengan kita? Ya. Satu ayat ini saja Bapak Ibu. Apakah kita sudah memberitakan kabar baik tentang Tuhan? Apakah juga kita sudah mengajar dan menasihati saudara seiman kita? Dan yang terakhir, apakah kita sudah mempersembahkan mereka menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus? Itulah tugas kita Bapak Ibu. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga ini adalah tugas ya sesuai dengan amanat agung Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu. Dan selanjutnya Bapak Ibu, mari kita perhatikan ayat 29a, dikatakan di situ. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dalam segala tenaga sesuai dengan kuasanya. Next. Ya. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan, inilah tugas saya dan saya dapat melakukannya. Dalam KSI dikatakan, itulah yang kuusahakan dan kuperjuangkan dengan seluruh kekuatan. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita perjuangkan dalam kehidupan kita? Harta, tahta, keluarga, bukan wanita ya, keluarga. Apa yang kita perjuangkan di dalam kehidupan kita? Semua hal itu bisa lenyap Bapak Ibu. Saya sangat terberkati ya dengan dipanggil Tuhan Ibu Dwi kemarin ya. Diingatkan kita sebagai orang-orang yang masih ada di dunia ini. Almarhum mungkin sudah enak ya di surga ya, mendoakan kita. Tapi ini adalah tugas kita yang masih ada di dunia ini. Entah umur kita berapa sampai berapa kita nggak tahu. Tapi mumpung ada umur ya, masih ada umur gitu, mumpung ada umur ini, ayo kita mempersembahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan, jiwa-jiwa yang dewasa tadi ya, dewasa secara rohani. Dan itu memang harus diupayakan Bapak Ibu. Dan diusahakan dengan sekuat tenaga. Dan semua hal tadi itu akan mengikuti. Ya.
dalam teologi kemakmuran ya, dikatakan orang Kristen itu harus kaya gitu ya dikatakan. Dalam tanda kutip, betul Bapak Ibu ya, kalau kita berpikir mempelajari lebih dalam, karena ketika kita menjadi alat Tuhan itu, kita harus menjadi berkat dan menjadi saluran berkat. Tetapi ketika kita diuji oleh Tuhan, kita juga kaya di dalam iman akan Tuhan. Ya. Jadi memang harus seperti itu. Ya, harus seperti itu. Kita harus menjadi saluran berkat dan kita harus mengupayakan supaya orang-orang itu juga diselamatkan dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kuasa ya, ada harga ya, ada harga dari sebuah pemuridan, yaitu susah payah dan perjuangan. Seperti Rasul Paulus ini ya, luar biasa. Dia memperjuangkan luar biasa untuk bisa memenangkan jiwa dan membuat jemaat-jemaatnya menjadi dewasa. Sampai ketika dia di penjara pun dia harus menulis surat ya ke banyak kota supaya jemaat-jemaatnya itu dewasa di dalam Tuhan. Nah, jadi memang pemuridan itu membutuhkan energi Bapak Ibu, waktu, kerja keras, dibutuhkan pengorbanan untuk itu. Dan kita memang harus mau melakukan itu dan menyerahkan hak dan ego kita kepada Tuhan. Kemarin ya dalam pelatihan ibadah, dalam kebadian ibadah kemarin di sini, kita diajarkan untuk melayani itu dengan excellent ya. Excellent itu artinya memang bukan hanya sempurna, tapi memberikan lebih daripada sempurna. Disuruh berjalan 1 mil, beri katanya, kata Tuhan 2 mil. Dan menyerahkan seluruh hak kita kepada Tuhan. Ya kemarin ya sedikit kesaksian gitu ya. Dalam pelatihan dan kemarin itu kita ditantang ya sama-sama ya. Ditantang sama-sama. Sok Bapak Ibu, apa harta yang berharga yang ada dalam diri kita semua? Pada saat ini, ayo kita serahkan di hadapan Tuhan. Kemarin ada yang ngasih handphonenya, ada yang kasih kartu ATM-nya. Wah luar biasa loh. Bahkan yang luar biasa ada ngasih cincin perkawinannya. Saya bilang ke Pak Nuryana, kita serius, kita akan menjual aset-aset ini dan kita akan berikan kepada gereja karena kita sedang membutuhkan renovasi pastori. Yakin ya, ini yang ada di ATM ini ada berapa? Yakin diserahkan? Yakin, karena yang di ATM lainnya masih banyak, yang di sini sedikit. Terus saya tanya, cincin ini yakin? Yakin. Nah, udah nanya istri belum, tapi nanti gimana kalau ditanya sama istri ini cincin perkawinannya diberikan kepada gereja? Ya enggak apa-apa, luar biasa ya. Dan ketika ditantang itu Bapak Ibu, saya sendiri pada saat itu, saya tidak memberikan apa yang paling berharga yang saya punya pada saat itu. Padahal di situ ada sesuatu yang berharga ya. Mungkin cincin ini harganya enggak seberapa, tapi mungkin kenangannya ya. Mungkin dompet kita, handphone kita, tapi bukan itu yang Tuhan mau. Karena semua yang ada pada kita itu adalah miliknya tuh Tuhan. Tapi Tuhan mau hati kita. Kita memberikan totalitas kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tetapi ketika kita tantang, ayo berikan yang terbaik. Yang ada pada kita, yang paling mahal, yang paling berharga. Wah berat kayaknya ya Bapak Ibu. Serius waktu tanam, aduh saya mikir 2 kali bener gak gitu ya, saya kasih aduh nah, gimana kalau wah banyak pertimbangan lah. Tapi ketika kita memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan, sebetulnya kita melepaskan hak dan ego kita. Betul? Seharusnya sikap hati kita tuh seperti itu. Yang kita punya semua itu hanya milik Tuhan. Tuhan bisa ambil, tapi juga Tuhan bisa berikan berkali-kali lipat seperti Ayub. Amin Bapak Ibu. Bahkan sampai istrinya pun berkata, tinggalkan Allahmu itu. Tapi Ayub tidak mau meninggalkan. Dia mau menyerahkan segala hak dan egonya di hadapan Tuhan. Dia mau taat. Dan akhirnya Tuhan berikan berkali-kali lipat. Nah Bapak Ibu, dalam pemuridan pun ada harga yang harus kita bayar. Susah payah, perjuangan kita, waktu mungkin ya, energi, keluarga kita mungkin harus kita tinggalkan. Tapi itulah harga yang harus dibayar dari sebuah pemuridan. Dalam bahasa Yunani Bapak Ibu, bersusah payah itu artinya memang menjadi bosan, capek, letih,
ya. Kemudian berjuang itu juga menggambarkan pengarahan usaha yang berat yang ada di dalam kompetensi atletik ya atau pertarungan. Jadi sebetulnya ketika kita melakukan pemburidan ini biasanya aduh capek, lelah karena ya kayak gitu aja terus gitu. Tetapi sebetulnya Tuhan menginginkan ketaatan kita. Ada hal yang saya pelajari Bapak Ibu mengenai ketaatan ini. Kadang kita berpikir, Tuhan saya udah datang ke gereja, Tuhan saya udah melakukan pemuridan, Tuhan saya sudah mengajar, Tuhan saya berusaha untuk mendewasakan diri saya sendiri dan juga mendewasakan orang lain. Tapi kok gini-gini terus gitu ya, kehidupan rohani saya kok gini-gini terus. Kadang ada yang berpikir seperti itu ya, kadang ya. Tetapi Bapak Ibu, Daniel pun ada di gua singa, betul ya, Daniel gua singa. Apakah itu setiap hari? Enggak ya, itu sekali seumur hidup. Terus siapa yang dibakar, dimasuk ke perapian? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apakah itu setiap hari di dalam perapian? Enggak, itu sekali seumur hidup. Kita tidak tahu sehari-harinya seperti apa. Dan itulah mungkin kehidupan kita Bapak Ibu. Mungkin sehari-hari kita memang harus ada di dalam ketaatan. Tetapi mungkin ada satu titik di mana Tuhan menguji ketaatan kita. Dan itu menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita nggak tahu kapan itu. Tapi asal kita mau setia dan taat, Tuhan pasti akan memakai kita lebih luar biasa lagi di dalam Tuhan. Asal kita mau setia dan taat. Kadang membosankan ya, membuang energi waktu, tetapi itulah proses pertumbuhan kita di dalam Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Nah, godaannya Bapak Ibu, godaannya adalah kita ada di zona yang nyaman gitu ya. Terlalu nyaman dengan keadaan dan tidak mau susah. Ketika kita mau melakukan pemuridan ini, aduh saya udah nyaman lah di rumah aja, udah online, udah enak gitu ya, streaming, ngapain harus ke gereja datang gitu ya. Aduh saya udah capek gitu pulang kerja, harus datang lagi ke gereja, males gitu ya buat jam doa. Aduh saya harus ada waktu sama keluarga, masa saya harus datang lagi bersekutu dengan teman-teman yang lain. Ketika kita ada di zona yang nyaman dan terlalu nyaman dengan keadaan kita, hati-hatilah. Yang terakhir Bapak Ibu, mari kita perhatikan ayat 29b, dia katakan di situ. Sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Next. Ya. Sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan, semata-mata karena kuasa Kristus bekerja di dalam diri saya. Dalam kitab suci Injil dikatakan, yang diberikan Tuhan kepadaku dan yang giat bekerja di dalam diriku. Jangan khawatir Bapak Ibu. Walaupun pemburidan membutuhkan banyak energi, tetapi kabar baiknya adalah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan kekuatan itu selalu baru. Kita sangat beruntung memiliki Dia. Dan sudah seharusnya kita boleh bergantung sepenuhnya kepadanya. Sekali lagi Bapak Ibu, kita adalah hanya sebagai alat. Jadi yang mampu mengubahkan hati dan hidup seseorang itu adalah kuat kuasa Tuhan. Tugas kita adalah memberitakan Kristus saja. Mau dia percaya atau tidak percaya itu urusannya Tuhan. Ketika ada orang percaya sama seiman, tugas kita hanyalah untuk menasehati dan mengajar mereka. Tugas dia bertumbuh atau tidak bertumbuh itu urusannya Tuhan. Yang penting tujuan kita adalah kita taat di dalam pemburidan ini dan mempersembahkan orang itu menuju ke dewasaan. Meskipun gak mudah Bapak Ibu, tetapi ingat, semua hal ini kita punya Tuhan ya, yang sanggup untuk menolong setiap kita. Jadi Bapak Ibu, sedang kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak setiap kita untuk kita sama-sama refleksi ya. Apakah di dalam kehidupan kita sudah sama-sama memberitakan tentang Kristus? Atau hanya memberitakan diri kita sendiri? Banyak di lingkungan kita yang belum mengenal Tuhan. Bahkan sampai orang Kristen pun
yang notabene KTP-nya Kristen, tapi dia tidak mengenal Tuhan. Itu banyak Bapak Ibu. Yang kedua, ketika kita sudah menerima Tuhan juga, apakah kita juga sudah terlibat ya di dalam pemuridan untuk saling menasehati, untuk saling mengajar, dan kita pun mau untuk dinasehati dan diajar. Apakah kita sudah ada di bagian persekutuan itu? Dan lebih dari itu kita mengajar dan menasehati, apakah kita ada? Kalau belum, ayo masuk Bapak Ibu, menjadi bagian. Jangan menjadi seorang penonton saja, tetapi menjadi seorang yang bertanding di dalam sebuah pertandingan. Memang ini enggak mudah, tapi ingat bahwa kita punya kuasa yang berasal dari Tuhan. Dan sebagai kesimpulannya Bapak Ibu, next. Menjadi gereja yang siap diutus adalah dengan merespon panggilan Tuhan dalam sebuah pemuridan. Beritakan Kristus kepada setiap orang, siapa saja, kapan saja, di mana saja. Nasihatilah dan ajarlah murid-murid dengan hikmat untuk membawa setiap orang percaya menjadi dewasa di dalam Kristus. Dan hal ini memang kita harus usahakan dan perjuangkan dengan sekuat tenaga. Tetapi memang dengan mengandalkan kuat kuasa dari Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Mari kita akan meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Jemaat diundang untuk berdiri bersama. Kita akan merespon firman Tuhan ini dengan menyanyikan sebuah pujian, selalu bersyukur. Dengan sikap berdoa, dengan sikap yang tunduk di hadapan Tuhan. Mari kita koreksi setiap diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh di hadapannya? Dengan setengah suara kita akan angkat pujian ini dengan hati yang hormat akan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita datang ke hadirat-Nya. Apakah di dalam kehidupan ini kita sudah benar-benar taat kepada Tuhan? Kita sudah benar-benar memberitakan tentang Kristus di dalam kehidupan kita. Dengan apa ku membalas cinta. Jika belum datang kepada Tuhan, katakan kepadanya, Tuhan, saya mau dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu lebih dan lebih lagi. Saya mau Tuhan
dipakai menjadi alat yang luar biasa, menjadi kesaksian dan teladan dalam kehidupan, sehingga setiap kita menjadi terang dan garam, memancarkan kemuliaan Tuhan, dan setiap orang yang belum percaya bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita dengan berani, dengan lemah lembut, dengan sopan menyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Dan kita juga berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya juga mau dibentuk, mau diajar, dinasihati bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Bahkan lebih dari itu, saya juga mau menjadi teladan untuk bisa menasihati dan mengajar orang-orang, sehingga mereka menjadi dewasa di dalam Tuhan dan mempersembahkannya untuk Engkau sebagai alat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Memang hal ini gak mudah, tetapi ingat bahwa kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kuasa, yang sanggup menolong setiap kita untuk taat sampai pada akhirnya. Mari kita akan angkat pujian ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, benar Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Benar Tuhan, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami begitu sangat diberkati. Kami ditegur Tuhan, kami diteguhkan kembali di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu lebih dan lebih lagi. Lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Karena semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa.
secara manusia kami memang tidak sanggup dan tidak mampu Tuhan. Tapi kami tahu Bapa, kami punya Allah yang sanggup memberikan kekuatan, keberanian, supaya kami bisa memberitakan Injil-Mu dan menjadi gereja yang siap diutus. Dan meresponnya Tuhan dengan sebuah pemuridan yang sejati di dalam Engkau. Ajar kami Tuhan, ajar kami Bapa. Inilah ibadah kami Tuhan, inilah penyembahan kami. Pada akhirnya Bapa, kami mohon berkat daripada-Mu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah keluar dan masuk-Mu, usahamu dan pekerjaanmu, studimu. Diberkatilah segala keturunan-Mu. Kiranya berkat dari Bapa, dari tempat yang maha tinggi, yang datang dari Allah yang mengasihi kita, dilimpahkan dalam kehidupan setiap kita sampai Maranatha. Doa ini hanya dialaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Syukur bagimu. Silakan jemaat untuk duduk dan berdoa.